Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja kita HKBP Jalan Lurah Cimahi mengucapkan selamat datang kepada jemaat ruas yang hadir di gereja ataupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Selamat datang dan selamat beribadah. Mari kita angkat pujian dari buku nyanyian nomor 559 ayat 1 sampai 3. Kudus, 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 Tuhan Maha Kuasa, kami dini hari nyanyikan pujian. Allah Maha Kudus, yang Maha Pengurang, Allah Tritunggal, kudus dan kekal. Kudus, kudus, para malaikat-Mu sujud menyembah-Mu, muliakan nama-Mu. Segenap orang kudus di depan tahta-Mu, nyanyikan mazmur keagungan-Mu. Kudus, 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 Kau tak kelihatan, mata yang berdosa tak lihat wajah-Mu. Hanya orang kudus yang dapat melihat kemuliaan-Mu dan kuasa-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami
supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarilah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali menaikkan pujian dari buku nyanyian nomor 497. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu titah yang ketiga. Hukum atau titah yang ketiga, demikianlah hukum Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan, mari kita memohon kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 441. Yesus, 'Yesus, 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 '
Mari kita merendahkan diri dan hati kita untuk mengaku dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Mari kita mendengarkan janji Tuhan atas pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita naikkan pujian dari buku nyanyian nomor 436. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini, yang diambil dari 2 Korintus 4
ayat 13 sampai dengan pasal 5 ayat yang pertama. Kita membacanya secara responsoriah. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan menyimpannya dalam hatinya. Amin. Kembali kita menaikkan pujian dari buku nyanyian nomor 714. Kami umat yang berdosa, ingat akan janji-Mu. Yang berdosa Kau terima, Kau hapuskan dosaku. Tuhan Yesus Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Kami taat kepadamu, turut akan perintah-Mu. Penuhi hati umat-Mu dengan kasih rahmat-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Marilah bersama-sama kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta gereja. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Warta kita di hari Minggu tanggal 9 Juni 2024, yaitu di minggu kedua setelah Trinitatis. Adapun tema minggu kita adalah Tuhan menguatkan hamba-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama mendengarkan beberapa warta. 2.1 Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa 11 Juni 2024 masuk pukul 17 WIB. 2.2 Sermon Week. Sermon Week pada hari Rabu 12 Juni 2024 masuk pukul 19 WIB, yaitu Week 2 di keluarga Nyonya K. Aritonang S.A. Borusibarani, alamat Jalan Lurah 340-Y. Week 4 di keluarga Situa J.N. Panjaitan, E.J. Borunababan, alamat Komplek Bukit Cimindi Raya, Jalan Kembang 2 nomor 7. Week 6 di keluarga Kasimanjuntak Borusiagian, alamat Kota Bali Residen Blok 1 nomor 6 Padalarang. Di week 8 di keluarga Nyonya M. Pakpahan Borusilitonga yang beralamat di Perum Marga Asih Jalan Gurame 2 nomor 2. Sermon Week di hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 juga masuk pukul 19 WIB, yaitu di week 1 di keluarga Nyonya B. Nainggolan Boru Panjaitan, alamat Tipar. Di week 3 di keluarga Sintua J. Huta Barat Boru Stompul yang beralamat Jalan Pojok Utara 1 Gang Karya Muda 4 nomor 18. Di week 5 di keluarga Nyonya Tobing Boru Tambunan, alamat Cisangkan. Di week 7 di keluarga Nyonya P. Lumban Gaul Boru Simanjuntak, alamat Bukit Permata Blok F2 nomor 35. Yang terakhir di week 9 di keluarga R. Siagian Boru Nababan, beralamat Jalan Paku Sarakan Lama 1 nomor 8 RT 7 RW 16 Desa Tani Mulia Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. 3.2 Persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 9 Juni 2024 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Juni 2024. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersama dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. 5.1 Rapat Huria. Pada hari ini Minggu 9 Juni 2024 setelah ibadah siang, gereja kita akan melaksanakan rapat kuria untuk membicarakan hal-hal yang penting di gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi dengan agenda sebagai berikut. A. Penjelasan tentang kondisi pelayanan dan keuangan Huria HKBP Jalan Lurah. B. Menetapkan langkah untuk penanggulangan keuangan Huria. C. Penjelasan lengkap tentang sentralisasi keuangan HKBP. Dan D. Warnasari. Diundang semua parhalado, ketua dewan, ketua seksi, ketua pembangunan, dan semua jemaat untuk mengikuti rapat tersebut. 5.2 Konven atau Sermon Distrik. Pada hari Senin 10 Juni 2024 akan dilaksanakan konven atau Sermon Distrik di HKBP Brebes, Resort Brebes. Yang terakhir pemberitahuan, kami mohon untuk yang memiliki mobil race warna biru dengan nomor polisi 1649 AKS untuk bisa mematikan mesin mobilnya karena masih dalam keadaan hidup. Demikian Amanginang, Bapak Ibu Saudara sekalian, warta kita untuk hari Minggu ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Mari kita kembali menaikkan pujian kepada Tuhan dari buku nyanyian nomor 501 sambil mengumpulkan persembahan.
kuat kuasanya, ditenangkan hatiku, sungguh Dia pendukung, membangun menimpaku, jadi berkat bagiku, membangun menimpaku, jadi berkat bagiku. Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, salam bagi kita semuanya. Bapak dan Ibu, firman Tuhan dalam minggu kedua setelah Trinitatis ini tertulis di dalam 1 Samuel 8 ayat 4 sampai dengan ayat 11. Kita akan membaca ganti-gantian. 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 11. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang menjadi topik minggu kita pada pagi hari ini adalah Tuhan menguatkan hambanya, atau dalam bahasa Bataknya dikatakan di pargogoi jahobado naposona. Tentu kita dapat menyimak bagaimana keberadaan Samuel selaku hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan. Kita tahu Amang dan Inang bahwa Samuel itu telah dipilih oleh Tuhan dan dia diurapi menjadi hakim pada saat itu di tengah-tengah bangsa Israel. Dan memang dia sudah tua
dia sudah tua di dalam perjalanan dari dia sebagai hakim dan dia sudah tua, maka yang menggantikan posisi daripada Samuel itu di dalam firman Tuhan hari ini adalah anak-anaknya. Anak-anaknya. Namun ternyata ketika dia sudah tua dan dia adalah orang yang setia kepada Tuhan, ia bergumul di tengah-tengah keluarganya, ia bergumul di tengah-tengah pelayanannya. Pergumulannya yang pertama adalah oleh karena anak-anaknya yang tidak hidup di dalam kebenaran. Akibatnya mereka ditolak oleh tua-tua bangsa Israel. Nah, penolakan itu dipahami oleh Samuel sebagai penolakan akan dirinya yang telah gagal membimbing anaknya ke jalan yang Tuhan kehendaki, yang telah gagal menjadikan anaknya menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel itu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita memang tahu bahwa untuk memimpin bangsa Israel itu ada yang disebut dengan kepemimpinan yang bersistem teokrasi. Teokrasi itu berasal dari kata theos dan kratein. Theos berarti pemerintahannya itu berasal dari Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang menjadi pemimpin umat pada saat itu. Isi hati Tuhan harus disampaikan oleh Samuel ke tengah-tengah jemaat atau ke tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu. Jadi kalau disebut tadi sistem pemerintahan bangsa Israel itu adalah sistem teokrasi, maka Tuhan yang berhak memimpin umat itu, walaupun diangkat Samuel menjadi hakim-hakim, menjadi nabi pada saat itu. Itulah yang menjadi sistem pemerintahannya. Namun seiring perjalanan waktu tadi, Samuel sudah menjadi tua. Samuel sudah tua dan dia digantikan oleh dua orang anaknya yang bernama Joel dan Abia. Mereka menjadi hakim di Berseba. Dan ternyata jauh dari harapan daripada Samuel ketika mereka menjadi pemimpin di tengah-tengah umat itu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, itulah si bocirini turpukon. Itulah latar belakang daripada firman Tuhan hari ini, di mana bahwa ketika dalam pelayanan anak-anak daripada Samuel itu, mereka bertindak tidak benar. Mereka bertindak tidak benar, akibatnya kepemimpinannya mereka itu ditolak oleh tua-tua bangsa Israel. Dan penolakan itu juga dipahami oleh Samuel sebagai penolakan akan dirinya sendiri yang telah gagal membimbing anaknya ke jalan yang Tuhan kehendaki, dan yang telah menjadikan anaknya menjadi di tengah-tengah bangsa Israel itu. Jadi dia merasa gagal menjadikan anaknya itu menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa itu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita mengalami situasi seperti yang dialami Samuel dalam nats firman Tuhan hari ini. Saudaraku, bisa saja di tengah pelayanan kita merasa gagal, kita merasa tidak sanggup.
kita merasa tidak mampu melakukan apa yang terbaik, atau mungkin juga kita menghadapi berbagai pergumulan, sekalipun kita telah melakukan hal yang terbaik, namun justru hal itu sering dipandang orang kurang baik menurut ukuran-ukuran orang yang ada di sekitar kita. Mungkin saudara juga pernah dikecewakan oleh seseorang. Tetapi saudaraku, janganlah rasa kecewa itu membuatmu patah semangat. Atau seperti Samuel, mungkin saudara bergumul dengan perilaku-perilaku anak-anakmu yang sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Nah, akibatnya hal itu menjadi batu sandungan bagimu, membuatmu malu dan merasa sudah gagal membimbing anak. Namun ketahuilah saudaraku yang terkasih, tidak ada manusia yang sempurna, yang tidak luput dari berbagai kesalahan dan kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang terbebas dari kekurangan. Tapi lihatlah saudaraku, bagaimana Tuhan memberi kita kekuatan yang sempurna, sehingga kita tegar, sehingga kita kuat menghadapi segala yang kita rasakan pada saat ini. Nah, saudaraku yang terkasih, sejajar dengan hal tersebut, sejajar dengan cerita daripada Samuel yang ada di dalam firman Tuhan ini, ada sebuah cerita. Ada sebuah cerita. Nah, ada seorang pria yang rutinitasnya menimba air dari sumur yang begitu jauh dari rumahnya dan membawanya pulang ke rumahnya. Ia membawa air itu dengan memakai ember besar, masing-masing bergantung kepada ujung sebuah figuran yang dibawa menyilang pada bahunya. Satu dari antara ember itu bocor, sedangkan ember yang satu lagi masih utuh. Jika ember yang masih utuh itu selalu dapat membawa air penuh, namun ember yang bocor itu hanya dapat membawa setengahnya saja. Selang beberapa waktu lamanya, hal itu ternyata terjadi setiap hari. Pria itu hanya dapat membawa 1,5 ember air ke rumahnya. Nah, tentu saja si ember yang bocor itu merasa malu sekali akan ketidaksempurnaannya, dan dia merasa sedih, dia merasa kesal, dia merasa gagal sebab ia hanya dapat memberikan setengah dari porsi yang seharusnya dia berikan utuh. Lalu setelah beberapa lama, ember yang bocor itu pun berinteraksi kepada pria ini. Dia mengatakan seperti ini, "Wahai tuanku, saya sungguh malu pada diri saya sendiri, dan saya ingin memohon maaf kepadamu karena selama ini saya hanya mampu membawa setengah bagian air dari yang seharusnya dapat saya bawa. Karena kekuranganku ini saya telah membuatmu kecewa." Lalu pria pemilik ember itu dengan belas kasihan berkata kepada ember yang bocor ini, "Hai ember bocor, jangan bersedih dan merasa tidak berguna. Besok aku akan tunjukkan kepadamu suatu hal yang menyadarkanmu akan betapa berartinya dirimu bagiku."
Lalu besok harinya benar. Seperti biasa situasi pria yang punya ember itu kembali membawa 2 ember bersamanya. Seperti rutinitas yang dia lakukan. Ia mengisinya dengan penuh. Lalu kemudian kembali melewati bukit. Dan seperti biasa, ember bocor itu pun meneteskan air sedikit demi sedikit di sepanjang jalan. Dan itu membuatnya semakin sedih. Lalu pria yang punya ember itu berkata kepada ember yang bocor ini, "Ember yang bocor, kenapa engkau harus bersedih? Lihatlah, tepat di sepanjang jalan di sisimu ada begitu banyak bunga yang tumbuh subur dan mekar. Akulah yang menanamnya di sepanjang jalan ini. Dan setiap hari ketika kita berjalan pulang, kamu sesungguhnya telah menyirami bunga-bunga itu. Menurutmu apa yang ada padamu? Menurutmu apa yang ada padamu adalah sebuah kegagalan. Namun bagiku justru hal itu sesuatu yang berguna. Lihatlah bahwa selama ini aku telah memetik bunga-bunga yang begitu indah. Akhirnya ember bocor itu pun tidak bersedih lagi. Sebab bersama tuannya ia begitu dihargai, bahkan mampu melakukan hal-hal di luar dugaannya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kisah ini mengingatkan kita akan kekesalan Samuel saat itu yang merasa dirinya telah gagal, dirinya telah salah, dirinya merasa gagal akan perilaku-perilaku anaknya, dan dia merasa gagal akan memimpin bangsa Israel. Nah, demikian juga halnya dengan kita. Sering kita merasa gagal, sering kita tidak mampu melakukan apa-apa dalam hidup ini. Sering kita merasa tidak ada lagi gunanya, seperti ember yang bocor itu, merasa tidak berguna, merasa tidak mampu, merasa tidak diperlukan lagi. Namun saudara-saudaraku, ketika kita berserah kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Samuel, bahwa Tuhan yang mempunyai hidup kita ini, maka kita akan melihat karya Tuhan yang sungguh agung, yang sungguh luar biasa. Nah, hal itu akan membuat kita sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Ia mau memakai kita seturu dengan yang Dia kehendaki. Tuhan mau memulihkan keberadaan hidup kita dari keadaan yang dirundung berbagai masalah dan kesedihan, menjadi kehidupan yang dilingkupi dengan kebahagiaan dan sukacita. Jika Tuhan bersama dengan kita, maka kesedihan apapun akan diubahkannya menjadi sukacita. Amin. Iya, Tuhan mampu mengubahkan kesedihan apapun, diubahkannya menjadi sukacita. Namun saudara-saudaraku, kadang perjalanan hidup kita ini begitu sulit untuk kita pahami. Sering kita menghadapi berbagai peristiwa sulit dan kurang masuk akal. Namun setelah kita jalani, ternyata di balik semua itu ada rencana Tuhan yang begitu indah. Seperti Samuel yang kurang menerima raja sebagai pemimpin di tengah-tengah Israel. Namun atas seizin Tuhan,
ternyata Tuhan memakai Samuel sebagai nabi untuk mengurapi Raja Israel. Maka dengan demikian di sini kita perlu meminta hikmat dari Tuhan untuk dapat belajar dan mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kuasa dan ketentuan Tuhan adalah yang paling terbaik dan sempurna bagi kita. Sekalipun manusia memiliki hikmat dan pengetahuan, namun hal itu tidak sebanding dengan kuasa dan hikmat Allah atas segala yang Tuhan janjikan kepada kita. Jika dalam kisah ini para tua-tua, jika dalam nats ini atau firman Tuhan ini, para tua-tua Israel merasa bahwa mereka sudah memiliki hikmat yang sempurna dan mampu menentukan keputusan yang sempurna. Ternyata tidak demikian menurut Tuhan, sebab pada akhirnya bangsa itu terpecah di masa kepemimpinan Raja Israel yang mereka paksakan untuk segera memimpin mereka. Jadi maksudnya di situ pakai hikmat dari Tuhan, pakai wise dari Tuhan yang mengutuhkan hidupmu, yang membuat hidupmu mampu memutuskan suatu keputusan menurut kehendak Tuhan, bukan keputusan kehendak dunia ini atau keputusan daripada saudara-saudaramu. Karena kalau kita memakai keputusan saudaramu atau keputusan temanmu atau keputusan kita, itu akan berdampak buruk akan situasi yang kita hadapi di dalam keluarga atau di dalam kegiatan mana yang kita kehendaki. Tapi minta wise, minta hikmat dari Tuhan supaya kita mampu untuk memutuskan menurut kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, seperti pepatah mengatakan, penyesalan selalu datang terlambat. Maka kita harus mawas diri dalam hidup ini. Jangan pernah mengandalkan pikiran dan segala kemampuan yang akan membuatmu menyesal seumur hidup. Namun sebagai orang percaya, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyerahkan segala rencana kita hanya kepada Tuhan saja. Manusia hanya mampu berencana, namun Tuhanlah yang menentukannya. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita baca dulu di dalam Amsal 3, sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 5 ayat 6. Tolong slide ditampilkan Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Kita baca bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan. Iya, itulah apa yang dikatakan Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Nah, dari peristiwa yang dialami oleh Samuel, kita dapat meyakini akan pertolongan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan para hambanya. Sekalipun kita merasa ada begitu banyak hal yang sulit untuk kita lewati, namun di saat Tuhan menghadirkan pertolongannya, maka kita akan beroleh kekuatan yang sempurna. Tuhan dapat menyatakan beragam cara untuk menguatkan kita, para hambanya. Firman Tuhan juga mengatakan di dalam Yesaya 40 ayat 29. Kita adalah hamba-hamba Tuhan amang inang. Anda hamba Tuhan di rumah tangga, amang dan inang hamba Tuhan di dalam keluarga.
kita secara personal menjadi hamba Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Mari kita baca Yesaya 40 ayat 29. Dia memberikan kekuatan kepada yang telah dan menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, di tengah-tengah situasi yang sulit yang terjadi dalam hidup kita ini, kita akan tetap berjuang karena memiliki keyakinan yang sempurna akan kuasa Tuhan yang selalu menyertai kita. Di saat kita mengandalkan Tuhan, maka sesungguhnya di saat itu juga kita akan merasakan kuasa Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita akan mengucapkan sebagaimana yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 13. Slide tolong tampilkan, kita baca. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Akhirnya saudara yang terkasih, seperti Samuel yang beroleh kekuatan dari Tuhan dan mampu menjadi pengantara akan tugas yang sudah Tuhan kehendaki, maka demikianlah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah menyerah atas segala pergumulan dan persoalan yang kita alami di dalam hidup ini. Andalkanlah Tuhan di dalam segala hal, serahkanlah hanya kepada Tuhan, yakinkan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa yang mempunyai kekuatan dan memberikan kekuatan kepada kita semuanya, agar kita beroleh hikmat, sukacita, dan semangat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dan dalam situasi ini juga saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana yang diberitakan di warta tadi, kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk hadir nanti dalam rapat huriah. Mari kita datang nanti Amang dan Inang, supaya kita memahami dan mengetahui bahwa apa sebenarnya sentralisasi, ya, apa sebenarnya sentralisasi, supaya kita bisa mengerti bahwa di tahun 2023 kita sudah menjalani sentralisasi, supaya nanti kita mengerti, oh inilah sentralisasi, supaya keteraturan di dalam gereja kita ini berjalan dengan baik. Dan kita harus seperti Samuel ini, yang mengandalkan hikmat, yang mengandalkan kekuatan, dan mengandalkan kebersamaan di dalam gereja HKBP Jalan Lurah ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah Kau nyatakan kepada kami, bahwa di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan menguatkan kami sebagai hamba-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa hamba itu bukan hanya berada di gereja, tetapi juga kami menjadi hamba di tengah-tengah rumah tangga kami, atau di dalam personal kami. Kami juga menjadi pribadi hamba yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini terima kasih atas penguatan firman Tuhan kepada kami, supaya kami menjadi Samuel masa kini. Walaupun dalam awalnya dia merasa sedih, dia merasa kesal akan pergumulannya, tetapi Tuhan memampukan dia. Lewat doanya Tuhan menunjukkan jalan supaya tercipta jalan keluar di dalam kehidupan bangsa Israel itu. Demikian juga kami Tuhan, kami mau berdoa bahwa Tuhanlah yang pemimpin kehidupan kami, bukan dengan kuasa dunia ini menjadikan hidup kami dipimpin dunia ini, tetapi Engkau menjadi pemimpin atas kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa
kepada Inang Nyonya Simatupang Boru Sinaga yang sudah menjalani operasi kornea mata di Rumah Sakit Cisendo. Terima kasih Tuhan, mungkin Inang ini berada di dalam tahap pemulihan saat ini. Terima kasih atas operasi yang sudah berlangsung. Kami juga tidak lupa mendoakan Inang Nyonya Sitompul Boru Sipahutar, di mana hari yang lampau sudah menjalani operasi. Tuhan, kiranya Tuhan juga yang memberkati Inang ini dan dia bisa menjalani pemulihannya dengan baik. Tidak lupa juga kami mendoakan Inang Nyonya Simanung Kalit Boru Sinaga dan juga Tuhan Nyonya Sida Buke Boru Silalahi. Kami tidak henti-hentinya mendoakan jemaat yang kami kasihi ini, supaya Tuhan yang mencabut penyakitnya Tuhan dan memberikan kesembuhan kepada Inang bertiga ini. Tidak lupa juga kami mendoakan Amang Toga Torop, suami dari Inang Situa Borusian. Terima kasih Tuhan, Amang ini merindukan, didoakan pada pagi hari ini, di mana hari lampau Amang ini tidak bisa datang beribadah dan melakukan aktivitasnya, tetapi pada pagi hari ini kami sudah melihat Amang Toga Torop bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan atas kesembuhan yang sudah Kau berikan kepada Amang Toga Torop. Mungkin dia akan menjalani pemulihan atau mungkin menjalani berobat jalan. Tuhan, kiranya Tuhan yang memampukan Amang Toga Torop pada hari-hari yang akan datang. Kami juga tidak lupa mendoakan rapat huria yang akan berlangsung pada hari ini. Tuhan, biarlah jemaat-Mu hadir Bapa, dan biarlah Tuhan yang memampukan kami, dan biarlah Tuhan yang memberikan hikmat, biarlah Tuhan yang memberikan kedamaian, kebersatuan, juga cinta kasih yang berasal dari Tuhan, supaya kami memahami dan mengetahui kondisi pelayanan dan keuangan huria pada saat ini, dan juga menetapkan langkah untuk menanggulangi keuangan huria, dan juga penjelasan lengkap tentang sentralisasi HKBP, supaya jemaat-Mu dan parhalado-Mu semuanya memahami itu semua Tuhan. Tetapi ada langkah yang akan kami lakukan nanti dalam rapat huria ini, di mana momen tahun sending akan kami pakai untuk menambah kas huria HKBP Cimahi Jalalurah ini. Tuhan, biarlah Tuhan yang menguatkan kami, yang memberikan hikmat kepada kami, supaya jemaat-Mu hadir untuk rapat huria setelah ibadah siang nantinya. Bapa Surgawi, kami juga tidak lupa mendoakan sumbangan atau donasi ataupun persembahan yang sudah diberikan jemaat-Mu dalam minggu-minggu ini. Tuhanlah yang melipat gandakan berkat-Mu kepada mereka Bapa, supaya Tuhan yang memberkati setiap aktivitas jemaat-Mu, dan mereka memberi yang terbaik hanya kepada Tuhan, dan mereka memberi dengan penuh sukacita. Kami juga tidak lupa mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Tuhan, ada sekitar 29 orang, dan juga mereka merayakan ulang tahun pernikahannya. Ada sekitar 5 kakak Tuhan. Kiranya Tuhan yang menambahkan umur yang panjang, damai sejahtera-Mu melingkupi mereka, dan biarlah Tuhan yang memberikan sukacita kepada jemaat yang berulang tahun ataupun berulang tahun pernikahan. Tuhan yang menuntun mereka. Ya Allah, ampuni segala dosa yang kami lakukan, supaya kami layak berada di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Amang dan Inang, jemaat yang terkasih, kita akan memberikan persembahan bulanan. Yang kita terima mungkin tadi dari penatua di depan, kita memberikan itu di dalam amplop. Sekaligus kita memberikan persembahan kedua ke pusat. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini tolonglah aku jadi saluran berkat-Mu. Bagi yang sedih, hiburan diberi, pertolongan diberi. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini mampukan kami menghadapi pencobaan. Semua musuh-Mu, iblis seteru, kalah karena kuasa-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, Damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini jadikan aku pembawa damai dari-Mu. Jauhkanlah benci, iri dan dengki dengan kuasa firman-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, kita bangkit berdiri. damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.